Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Damar Septian selaku dosen mata kuliah telaah kurikulum matematika. Yang kami sayangi pula teman-teman PGMIB semester 6. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Bilangan Kelas Atas di SD atau DMI. Nah, ruang lingkup matematika. Pengertian dari ruang lingkup sendiri adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penggambaran ruang lingkup dapat kita nilai dari data karakteristik responden. Perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita, yang boleh jadi diperlukan untuk melihat data hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika adalah aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta kalkulus. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran bilangan. Nah, ini akan dipaparkan oleh Mas Farah. Perencanaan pembelajaran bilangan. Pembelajaran matematika yang dilaksanakan mulai dari sekolah dasar SD atau MI hingga sekolah menengah atas atau SMA atau SMK sederajat memiliki karakteristik tersendiri. Demikian pula dengan ruang lingkup cakupan materi yang menjadi pokok pembahasan dalam kurikulum jelas sudah merupakan standar minimum yang harus dicapai, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat 8 standar, antara lain yang pertama yaitu standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang keempat standar tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir itu standar penilaian. Merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika adalah aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta kalkulus. Yang pertama, kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Yang kedua, yakni pengukuran dan geometri, ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Yang ketiga, peluang dan statistika, ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Yang keempat, trigonometri, ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang kelima adalah kalkulus, ditekankan pada menggunakan konsep limit lalu perubahan fungsi. Nah, permasalahan dalam pembelajaran dan solusinya. Yang pertama adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan matematika, biasanya dituangkan dalam soal cerita. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita meliputi membaca dan memahami soal cerita, membuat model perhitungan, melakukan perhitungan, dan menarik kesimpulan. Masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda-tanda atau sebagai operasi hitung dengan tanda kurang atau lebih sebagai jenis suatu bilangan. Umumnya para guru atau siswa belum paham benar menempatkan tanda kurang atau tambah sebagai operasi hitung dengan tanda kurang atau tambah sebagai jenis suatu bilangan. Misalnya untuk bentuk 4 ditambah dalam kurung min 8 dengan membacanya 4 plus min 8 atau dibaca 4 ditambah minus 8, padahal bentuk 4 tambah min 8 seharusnya dibaca 4 ditambah negatif 8 atau 4 plus negatif 8.
Kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat pada umumnya dalam buku-buku pelajaran di sekolah dasar, khususnya untuk kelas 5, banyak yang tidak memperhatikan bagaimana memberikan penjelasan atau pengertian adanya bilangan bulat secara tepat. Misal, ada buku yang memberi ilustrasi anak berjalan maju untuk menandakan bilangan positif dan anak mundur untuk bilangan negatif, tanpa adanya penjelasan kenapa harus ada bilangan negatif. Padahal untuk menjelaskan pengertian bilangan bulat, khususnya yang menyangkut bilangan negatif, harus dikaitkan dengan jenis atau bentuk operasi pada bilangan asli, sehingga anak akan mengerti kenapa harus ada bilangan negatif yang secara utuh jika digabung dengan bilangan cecah menjadi bilangan bulat. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.